Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan lagi pembahasan masalah puasa. Para kaum muslimin yang berbahagia, puasa dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua. Ada puasa yang wajib, yang kedua puasa yang sunnah. Jadi ada puasa yang hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengerjakannya. Yang kedua ada yang hukumnya sunnah, dianjurkan untuk dikerjakan, tapi bila tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan siksa. Puasa yang wajib ini menurut Ibnu Rushdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid dibagi menjadi tiga. Puasa yang wajib karena memang memasuki waktu dan zamannya. Yang kedua, puasa yang wajib karena ada ilat tertentu. Yang ketiga, puasa yang wajib karena memang diwajibkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri. Yang pertama, yakni puasa yang wajib karena memasuki waktu dan zamannya. Ini adalah puasa Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang hadir memasuki bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini satu teks yang sangat jelas bahwasanya siapapun orangnya, laki maupun perempuan, yang penting sudah balik, ketika dia memasuki bulan Ramadan, otomatis dia diwajibkan oleh Islam untuk mengerjakan puasa Ramadan. Bagian yang kedua adalah puasa yang wajib karena ada ilah tertentu, yakni puasa kafarah. Ada kalanya kafarat karena dia telah melanggar sumpah. Ada kalanya kafarat karena dia telah melanggar aturan-aturan dalam ibadah haji. Hukum puasa ini juga wajib. Ini tergolong sebagai siyamul kafarat. Puasa karena telah melakukan sebuah kesalahan sehingga dia diwajibkan untuk menebusnya. Yang ketiga, puasa yang karena diwajibkan diri sendiri, yakni puasa nazar. Bila seseorang bernazar, kemudian dia mewajibkan diri sendiri untuk melakukan puasa, maka puasanya pun hukumnya juga wajib. Jadi ada tiga hal puasa yang wajib ini. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa kafarat, yang ketiga adalah puasa nazar. Kita masuk kepada yang pertama, yakni puasa yang wajib, yakni dalam kelompok puasa Ramadan. Sebagaimana dalam episode kemarin dijelaskan bahwa dasar dari wajibnya puasa Ramadan adalah ayat suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian semua wahai orang-orang beriman untuk melakukan puasa sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dari sisi hadis, ada sebuah hadis yang berbunyi bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu didasarkan atas 5 hal. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Sekaligus ada sebuah lagi pernyataan Nabi ketika ada seorang A'rabi bertanya, adakah puasa selain Ramadan yang diwajibkan kepada saya, Nabi? Hal alayya ghairuha, kata Arabi. Nabi menjawab, la illa anta tawwa. Nabi menjawab, tidak ada lagi kecuali kau melakukan kesunahan. Dari ketiga dalil yang sahih inilah bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Bahkan ulama sepakat ijma', tidak ada satupun yang menolak akan kewajiban puasa Ramadan ini. Dan puasa Ramadan ini diwajibkan kepada semua umat Islam yang
sudah mencapai usia balik, berakal sehat, tidak gila, tidak ada pencegahnya, tidak ada manik, yakni perempuan yang haid atau nifas, maka itu semua diwajibkan untuk melakukan puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir memasuki bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini adalah bagian pertama dari puasa Ramadan. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, bulan Ramadan ini bisa ditetapkan dalam pandangan ulama fikih melalui dua hal. Yang pertama, bistikmali Sya'ban, sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Jadi manakala Sya'ban itu telah usianya genap 30 hari, otomatis besoknya pasti sudah masuk bulan Ramadan. Karena dalam Islam bulan-bulan itu hanya terdiri dari 29 hari atau 30. Kalau dalam bulan Masehi ada 30, ada 31. Kalau dalam bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Islam, hanya dikenal 29 dan 30 hari. Maka manakala Sya'ban itu telah genap usianya 30 hari, maka otomatis besok adalah tanggal 1 Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan ini bisa ditetapkan apabila ada persaksian dari orang-orang yang dianggap adil, yang dipercaya, yang kemudian kesaksian ini ditetapkan, diisbatkan di hadapan hakim, yang kemudian disiarkan kepada masyarakat luas, maka inilah juga menjadi salah satu hal diwajibkannya melaksanakan puasa Ramadan. Misalkan ada satu daerah di Indonesia, entah itu di Jakarta atau di Kalimantan, di Sulawesi atau di Surabaya, seseorang mengaku sudah melihat hilal pada malam 29, pada tanggal 29 Ramadan, 29 Sya'ban atau 29 Ramadan. Lantas dia bersaksi, kemudian kesaksiannya ini diserahkan kepada hakim setempat, kemudian diverifikasi, diteliti apakah kesaksiannya ini benar ataukah tidak. Jika kemudian kesaksiannya ini sudah dianggap benar, maka hakim kemudian menyampaikan kepada pemerintah bahwa ada kesaksian yang berhasil di satu daerah di Indonesia. Maka pemerintah kemudian mensiarkan, mensidang isbatkan, kemudian mensiarkan kepada masyarakat bahwa hilal sudah berhasil dilihat. Maka ini juga menjadi salah satu hal isbat penetapan tanggal 1 Ramadan ataupun 1 Syawal. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah bistikmali Sya'ban, dengan sempurnanya bulan Sya'ban. Yang kedua dengan berhasilnya ru'yah, melihat hilal, kemudian ditetapkan oleh hakim dan disiarkan kepada masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.